Oke, nama saya Robertus Roy Juan. Kali ini kita bahas tentang materi gugatan perselisihan hubungan kerja ya, atau PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi sumber hukumnya kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah PP pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya, PHI, sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah PP pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Lalu peraturan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, alih-daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Lalu juga ada putusan MK nomor 12 tahun 2003. Ini banyak sekali putusan MK. Jadi kalau kita bahas hubungan kerja ini hubungan antara pengusaha dengan pekerja ya, berdasarkan perjanjian kerja. Ada unsur pekerjaan, ada unsur upah, ada unsur perintah. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dan menerima upah ya, atau imbalan. Kalau pengusaha itu orang ya, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri atau menjalankan perusahaan yang bukan miliknya, atau mewakili perusahaan yang bertujuan di luar wilayah Indonesia. Nah, perusahaan itu bisa badan hukum atau tidak badan hukum, jadi bisa milik perseorangan, bisa milik persekutuan, atau badan hukum, milik swasta atau milik negara ya, yang mempekerjakan buruh dan membayar upah. Kalau kita bahas upah, ya, definisi upah itu kan hak buruh yang diterima ya, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dan ditetapkan dalam perjanjian kerja. Waktu lembur itu waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari atau 40 jam seminggu, itu disebut waktu lembur untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam sehari. Jadi pilihannya itu ya, atau 8 jam sehari, 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Upah kerja lembur yaitu upah yang dibayar pengusaha kepada pekerja dalam waktu kerja lembur. Perjanjian kerja definisinya perjanjian antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha dalam waktu tertentu untuk pekerjaan tertentu. Kalau PKWTT itu perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dan buruh dalam hubungan kerja yang bersifat tetap. Kalau peraturan perusahaan itu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha, yang memuat syarat-syarat pekerja, tata tertib perusahaan. Lalu ada disebut dengan perjanjian kerja bersama, yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat buruh dengan pengusaha. Kalau PHK, pemutusan hubungan kerja, pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini bisa terbuat tertulis-tulisan. Disarankan tertulis ya. Nah, perjanjian kerja itu bisa untuk waktu tertentu PKWT dan waktu tidak tentu PKWTT. Kalau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu ada jangka waktunya, selesainya suatu atau karena selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, PKWT ini tidak bisa diadakan untuk pekerjaan yang bisa tetap. PKWT ini ada jangka waktunya. Jadi untuk pekerjaan tertentu saja, bukan pekerjaan tetap. Pekerjaan tertentu itu artinya pekerjaannya penyelesaiannya adalah waktu tidak lama, bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam uji coba penjajakan. Lalu
Bisa juga pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara bersifatnya jadi yang tidak terlalu lama, jadi maksimal 5 tahun ya. Lalu pekerjaan yang bersifat musiman itu maksudnya bergantung pada cuaca ya, musim atau kondisi tertentu. Nah, perjanjian kerja waktu tertentu PKWT berdasarkan jangka waktu maksimal 5 tahun. Kalau jangka waktu perjanjian PKWT selesai, yaitu 5 tahun, tapi pekerjaan belum selesai, boleh dilakukan perpanjangan. Dan perpanjangan nggak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi PKWT isinya kesepakatan ya, ruang lingkup, batasan pekerjaan yang dinyatakan selesai, lamanya waktu penyelesaian. Lalu berisi kalau pekerjaan diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Masa kerjanya. Ada perjanjian harian ya. Kalau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu itu tidak boleh ada masa percobaan. Kalau ada masa percobaan dianggap batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. PKWT terdiri dari apa aja? Nama, alamat perusahaan, jenis usaha, lalu nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja, jabatan, jenis pekerjaannya, tempat bekerja, besaran dan cara pembayaran upah, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, mulainya dan jangka waktu berlakunya PKWT, tempat dan tanggal PKWT dibuat, tanda tangan para pihak. Lalu PKWT itu harus dicatatkan ya, maksimal 3 hari kerja sejak ditandatangani PKWT. Daftarkan paling lambat 3-7 hari. Kalau online 3 hari, kalau offline 7 hari kerja. Ini timelinenya saya ini ya. Saya catat aja timelinenya ya. Pengadilan hubungan industrial. Oke. Maksimal 3 hari kerja. PKWT harus didaftarkan. Harus didaftarkan ke Disnaker. Secara online. Kalau secara offline 7 hari. Maksimal 7 hari kerja dari tanda tangan dari penandatanganan PKWT harus didaftarkan offline ke Disnaker. Uang kompensasi
Jadi ada uang kompensasi. Ketika PKWT berakhir dikasih uang kompensasi. Maksimal diberikan kepada pekerja yang minimal 1 bulan ya. Diberikan ketika PKWT berakhir, yaitu 5 tahun ya. PKWT uang kompensasi tidak berlaku untuk tenaga kerja asing. Besarannya PKWT yang jadi ada yang namanya ini ya, besaran nominal uang kompensasi diberikan saat perpanjangan PKWT, berakhirnya PKWT. Kalau PKWT 12 bulan maka 1 bulan gaji. PKWT kompensasi di 12 bulan artinya kompensasi 1 bulan. Ini uang kompensasi 1 bulan. Sebesar 1 bulan upah. Upah pokok dan tunjangan tetap. Outsourcing ya, bukan kerjaan atau perusahaan outsourcing dengan pekerja buruh. Didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Dibuat secara tertulis. Perusahaan outsourcing harus berbentuk PT. Istirahat mingguan 1 hari, hari Minggu, untuk masa kerja 6 hari, atau untuk masa kerja 5 hari, 2 hari ya, Sabtu Minggu. Kalau masa kerjanya 6 hari, berarti 1 hari 7 jam kerja. Berarti jam 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jam 9 sampai jam 5 ya. Itu 7 jam. Dan 1 jam istirahat kan. Kalau 5 hari kerja itu 8 jam. Jam 8 sampai jam 5. Waktu kerja lembur nih maksimal 4 jam dalam 1 hari atau 18 jam dalam 1 minggu.
Kalau lembur, perusahaan wajib membayar upah kerja lembur. Perhitungan upah kerja lembur 1 dibagi 173 kali upah sebulan ya. Itu upah sejam ya. Kalau pekerja harian tinggal sehari dikali 25. PHK terjadi karena alasan apa aja? Pertama, ada merger, peleburan pengambil alihan perusahaan. Yang kedua, efisiensi. Ketiga, kerugian perusahaan selama 2 tahun berturut-turut. Force majeure, PKPU, dan pilot ya, nama alasan itu. Lalu PHK juga bisa terjadi karena apa? Putusan PHI ya, putusan pengadilan PHI. Lalu bisa jadi karena mangkir 5 hari kerja berturut-turut tanpa info, pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, atau ditahan pihak berwajib, cacat, usia pensiun, atau meninggal dunia. Pekerja yang mengundurkan diri itu mengundurkan diri selambat-lambatnya 30 hari sejak surat mulai pengunduran dirinya. Nah ini ya. Maksimal 7 hari kerja sejak surat pemberitahuan PHK diterima. Pekerja bisa mengirimkan penolakan ya. Kalau nggak setuju, bipartit ya, perundingan ke perusahaan antara pengusaha dan pekerja. Kalau nggak tripartit melalui Disnaker. Kalau PHK ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Oke, itu materi tentang PAI. Terima kasih, sekian dari saya. Sukses selalu.